Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Faiza Rahma dari kelas 11 IPA 4. Di video kali ini, saya akan melakukan percobaan-percobaan mengenai faktor-faktor laju reaksi. Namun sebelum saya melakukan percobaan-percobaannya, saya akan menjelaskan definisi dari laju reaksi terlebih dahulu. Laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi per satuan waktu. Bisa juga didefinisikan sebagai pengurangan konsentrasi reaktan per satuan waktu, juga bisa didefinisikan sebagai pertambahan konsentrasi produk per satuan waktu. Faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi ada 4. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada katalis, yang ketiga ada luas permukaan, dan yang keempat ada konsentrasi. Namun, di video kali ini saya hanya akan melakukan percobaan-percobaan mengenai suhu, konsentrasi, dan juga luas permukaan. Berikut merupakan percobaan-percobaannya. Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan pertama yaitu yang pertama ada gula pasir, yang kedua ada air dingin, air panas, stopwatch, dan sendok. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu masukkan 1 sendok gula ke dalam air dingin dan air panasnya. Lalu, nyalakan stopwatch. Lalu mulai mengaduk. Bisa terlihat gula pada air panas sudah sepenuhnya terlarut pada menit ke 1 menit 21 detik. Sedangkan gula di air dingin belum terlarut sama sekali. Berdasarkan percobaan barusan, dapat kita simpulkan bahwa laju reaksi pada suhu yang lebih tinggi akan terjadi lebih cepat. Namun sebaliknya, laju reaksi pada suhu yang lebih rendah akan terjadi lebih lambat daripada suhu yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan energi kinetik pada laju reaksi akan semakin besar jika suhunya semakin tinggi. Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan kedua ini yaitu yang pertama ada cuka dapur, yang kedua ada cangkang telur. Cangkang telur pertama sudah dihaluskan, potongannya sangat kecil-kecil, dan cangkang telur yang kedua potongannya lebih besar. Lalu ada stopwatch. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu masukkan cuka ke dalam wadah. Setelah itu nyalakan stopwatch-nya. Lalu tunggu sampai cangkang telurnya bereaksi. Pada menit ke-7, seluruh cangkang telur pertama sudah mengambang. Sedangkan cangkang telur yang kedua hanya sebagian saja yang sudah mengambang. Pada percobaan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa cangkang telur yang berbentuk serbuk lebih cepat bereaksi daripada cangkang telur yang ukurannya lebih besar. Hal ini terjadi karena serbuk akan lebih cepat bereaksi karena memiliki luas permukaan yang lebih besar daripada cangkang telur yang berukurannya lebih besar. Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan ketiga ini yaitu yang pertama ada cuka,
Yang kedua ada cuka yang sudah dilarutkan dengan air dengan perbandingan 1:1, cangkang telur, dan juga stopwatch. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu masukkan cangkang telur ke dalam cuka dan larutan cuka. Lalu nyalakan stopwatch-nya. Lalu mari kita tunggu sampai keduanya bereaksi. Pada menit ke-16 detik ke-40, cangkang telur yang dicuka sudah mulai memudar warnanya. Tapi di cuka ditambah larutan air tadi ini tidak ada tanda-tanda pelunturan warna cangkang telur. Pada menit ke-22 detik ke-1, cangkang telur yang direndam dalam cuka warnanya sudah memudar. Sedangkan cangkang telur yang direndam dalam cuka yang sudah dilarutkan dengan air belum terjadi perubahan apapun. Cuka memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada cuka yang sudah dilarutkan dengan air dengan perbandingan 1:1 yang barusan. Hal ini terjadi karena semakin tinggi konsentrasi, maka tumbukan antar molekulnya semakin banyak, maka laju reaksi pun akan semakin cepat. Cukup sekian hasil praktikum yang telah saya sampaikan. Terima kasih.